Sejak diumumkan pertama kali pada 15 Desember lalu, jumlah kasus COVID-19 varian Omicron terus bertambah. Dalam waktu 10 harian, pada Rabu 29 Desember, jumlah kasus COVID-19 varian Omicron mencapai 68 kasus. 67 merupakan repatriasi atau kasus yang berasal dari luar negeri, dan 1 kasus merupakan transmisi lokal. Kami sampaikan adanya 1 kasus transmisi lokal Omikron di Indonesia. Sebagai tindak lanjut, tentunya yang bersangkutan saat ini sedang dalam proses evakuasi untuk melakukan isolasi di Rumah Sakit Pusat Infeksi Sulianti Saroso. Ini menjadi tanda tanya, sekaligus alarm tanda bahaya. 1 kasus transmisi lokal tanpa riwayat perjalanan ke luar negeri dalam beberapa bulan terakhir, dan tidak ada kontak dengan pelaku perjalanan luar negeri. Pemerintah memang memperketat pintu masuk, termasuk dengan menambah waktu karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri. Namun, nampaknya virus Omicron menemukan jalannya sendiri untuk masuk. Seorang perempuan yang baru pulang dari Inggris diizinkan pulang dari karantina terpusat. Namun beberapa hari kemudian, hasil tesnya menunjukkan positif Omicron. Dari 1 itu, sebetulnya rekomendasi WHO kan 30 orang. Itu rata-rata yang harus dilacak, yang harus ditemukan. Di Indonesia masih di bawah 15, di Indonesia itu. Masih setengah dari itu dan masih setengahnya lagi. Itu pun yang 15 ini masih terbatas, umumnya di Jawa, seperti di DKI ataupun di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Nah, sisanya masih terbatas. Nah, oleh karena itu berarti kita masih ada potensi lolos. Dan itu bukan aman, ya, karena yang lolos ini bisa membawa virus dan akhirnya menularkan. Kecolongan adalah sesuatu yang selalu dihindari ketika penjagaan sedang diperketat. Ketika ada celah, Omicron bisa menyebar dengan mudah, sesuatu yang tak diinginkan karena bisa menjadi gelombang ketiga pandemi. Sudah ada transmisi lokal, sudah ada kasus kecolongan. Suspek varian Omicron lolos dari karantina karena ketidakakuratan tes untuk mendeteksi. Mestinya, ini bukan lagi soal pengetatan di pintu masuk, tapi semua pihak harus juga menjaga diri dengan protokol kesehatan agar virus varian Omicron tak mudah menular kemana-mana. Di sisi lain, kapasitas karantina terpusat sudah hampir penuh dengan terus berdatangannya WNI dari luar negeri. Jika repatriasi ini terus terjadi, pemerintah harus menyiapkan langkah antisipasi. Kita tak ingin awal tahun 2022 mengulang situasi awal tahun lalu. Gelombang pandemi menghantam. Itu terjadi bukan hanya karena kesalahan kebijakan pemerintah, tapi juga kurangnya disiplin masyarakatnya.